sendiri punya tagline The Dynamic Technology. Kita memang benar-benar mengutamakan teknologi. Bagaimana penumpang nyaman, tidak berisik. Itu yang nomor satu sih, itu yang kita kembangkan terus. Proses sampai jadi bis harus benar dulu. Banggaan kami. Iya, jadi ciri khasnya tentrem kalau nggak salah. Ya, Avante ini memang ada kepanjangannya. Selamat datang di Harje Podcast and Action. Hai teman-teman Harjamania, kembali lagi bersama saya Diki Bahtiar. Tentunya kita kembali lagi di acara Harjai Podcast ya teman-teman. Nah, untuk podcast kali ini kita akan datangkan bintang tamu yang sangat istimewa dan spesial. Nah, kita datangkan langsung ini dari karoseri bus tentrem ini. Nah, untuk perwakilannya nanti untuk dari karoseri bus tentrem diwakili sama Mas Nugroho. Siap. Iya. Mungkin ini teman-teman banyak yang belum tahu Mas Nugroho itu siapa. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Nugroho. Selamat siang, saya menyapa Harjemania dan pelanggan bus Harapan Jaya ya. Iya. Iya. Selamat siang, sehat selalu untuk kita semua. Saya Nugroho. Saya perwakilan dari divisi marketing di PT Tentrem Sejahtera. Karoseri Tentrem. Ya. Saya asli Tulungagung. Aslinya ya Mas ya. Asli Tulungagung. Produk lokal Tulungagung berarti. Tulungagung. Ya. Jadi saya dulu zaman bujang pergi PJKA. Pergi pulang Sabtu kembali Senin dini hari. Oh, baik. Naiknya ya Harapan Jaya. Naik Surabaya dulu. Ya. Baru ke Malang. Ya, betul. Naik dari garasi sampai dulu kan gitu. Iya, betul. Iya, selamat datang ini Mas Nugroho. Ya, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami bisa diundang di podcast Harjai ya. Untuk berbicara tentang karoseri bus tentrem Mas. Iya, pastinya karoseri bus tentrem kan sekarang udah dikenal banyak orang. Jadi ya salah satu karoseri terbaik lah menurut saya. Amin. Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan untuk awal berdirinya kapan dan tantangannya seperti apa. Monggo. Mungkin saya sedikit menceritakan karoseri di Tentrem PT Tentrem Sejahtera didirikan oleh founder kami. Masih ada sampai sekarang, masih aktif juga beliaunya. Baik. Bapak Tatang Wahyudi. Bapak Tatang Wahyudi. Ya. Beliau berawal dari seorang mekanik, Mas. Berawal backgroundnya mekanik. Mas, ya. Jadi mekanik panggilan dulu ya sering dipanggil Harapan Jaya. Baik. PO di Tulungagung. Iya. Jadi mekanik panggilan lah. Betul. Akhirnya mempunyai keinginan memiliki sebuah bis sendiri. Ya. Dengan background dari mekanik. Ya. Terwujudlah bis tentrem. Bis tentrem ya Mas ya. Ya, bis tentrem. Akhirnya kita punya divisi repair. Divisi repair, cat seperti kayak body gitu ya Mas ya. Sebenarnya dulu divisi repair ini kita sediakan untuk kebutuhan internal kita sendiri. Jadi bis kita yang baik. Ya mohon maaf tanda kutip kecelakaan atau keserempet kita perbaiki. Namun seiring berjalannya waktu kita mulai dikenal. Iya, baik. PO lainnya perbaikan di Tentrem. Baik. Bukan, kita belum bikin body ya Mas ya. Jadi, masuk Tentrem hanya untuk ngecat, tempel bumper. Mungkin dari Mungkin dari bus tentremnya yang jalan, mungkin untuk masyarakat bisa melihat bodinya bagus, mungkin akhirnya tertarik ya Mas ya. Belum bikin body Mas. Belum. Jadi kita punya Pak Tatang punya PO dulu, punya divisi repair. Iya. Baru kita dapat lisensi pertama itu dari Mercedes-Benz di tahun kurang lebih 90-an. Tepatnya saya enggak apa. Baik. Berarti baru bisa membuat karoseri. Ya. Baik. Berarti awalnya sih dari Pak Tatang yang sebagai backgroundnya mekanik, kemudian punya dasar, akhirnya dikembangkan, pengen punya bus sendiri, akhirnya kecapai dan punya divisi repair sendiri yang Oke, baik ya. Sekarang PO Tentrem masih ada,
alhamdulillah karoseri tentrem Tambah benar. jaya Ya, ini malah. jadi grup sendiri, jadi PO tentrem pun masuk ke karoseri tentrem untuk perbaikan ya. Iya. Ya ada antrinya, Ada langsung. antrinya ya Mas ya. Oh, baik. Berarti ya profesional lah. Betul, Jadi berdiri ya. sendiri-sendiri, ibaratkan Ya. seperti itu ya Mas ya. Ya. Baik. Ya. Mungkin untuk apa ya Mas? Untuk inovasi dari tentrem sendiri. Ya produk unggulan lah Mas. Masih yang di produk unggulan yang dipasarkan di umum itu kurang lebih produknya yang seperti apa nggih? Ya. Kalau kita bicara karoseri adalah perusahaan make to order. Oh ya, baik. Jadi kita membuat berdasarkan pesanan. Pesanan Nggak ya. tiba-tiba kita beli sasis, Baik. kita stok, kita pajang di showroom. Iya, Nah, iya. Jadi semua yang kita kerjakan adalah pesanan-pesanan dari Harapan Jaya dan lain sebagainya. Baik. Seperti itu. Nah, Berarti custom ya Mas ya? betul. Iya. Jadi karoseri ini mengerjakan sesuatu dari make to order tadi, mengerjakan sesuai kebutuhan. Baik, Kebutuhannya apa? Kebutuhan untuk bis pariwisata, bis reguler, bis malam, Iya. antar kota dalam provinsi, bis kota dan lain sebagainya. Baik. Bis mewah, bis luxury, segala Iya, macam. menyesuaikan ya Mas ya? Ya, menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan budget pastinya. Nah, Iya. seperti itu. Nah, kita sendiri punya tagline The Dynamic Technology. Kita memang benar-benar Ya, baik. mengutamakan teknologi, Mas ya. Teknologi yang paling diunggulkan ya Nah, Mas ya? Jadi inovasi kita lebih ke kesempurnaan proses. Oh, baik. Jadi kesempurnaan proses ini akhirnya mendapatkan hasil yang kuat tapi tetap sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada di negara kita, baik. terutama ya. Iya. Mungkin dari itu Mas, dari produk yang dikeluarkan, mungkin untuk apa ya? Untuk quality controlnya apakah kalau kayak ya kurang lebih kan kalau semisal ya karoseri kan banyak itu Mas, banyak inovasi kan? Ya. Banyak inovasi. Nah, pastinya dari keindahan atau estetika sendiri kan tidak melupakan dari kenyamanan kan Mas. Betul. Ya kenyamanan kan nomor satu kalau menurut saya sih. Betul, ya. Ya. Mungkin ada dari estetika tersebut biar tidak melupakan kenyamanan dari penumpang sendiri. Mungkin ada kayak quality controlnya apa mungkin? Pasti. Jadi Pasti kita ya, Mas, ya? ada beberapa proses mulai dari proses engineering, Ya. proses fabrikasi, produksi, finishing, QA. Baik. Eh, Apa maksudnya pas waktu produksi itu apa sering itu Mas? Sering bolak-balik kayak waduh kurang nyaman. Oh Terus ya, akhirnya tentu. Jadi kita punya tim engineering dan tim desain. Semua itu pasti observasi dari lapangan, dari Iya, masukan betul. dari teman-teman perusahaan otobus, Iya. masukan dari permintaan itu tadi. Jadi ya kita berkembang juga mendengarkan permintaan dan kebutuhan yang ada di di lapangan ya lapangan Mas saat ya. ini, di pasar saat ini. Jadi Iya, kebutuhan betul. bis di Indonesia ini saat ini seperti apa? Ya itu Iya. yang kita dengarkan. Baik. Kalau dulu bis kan melulu dengan jok 23. Iya. Ya, kalau sekarang kan mulai Sekarang udah banyak ya inovasi fasilitasnya ya, yang fasilitas dilengkapi, betul. isinya sedikit tidak apa-apa kan Iya. gitu ya. Kalau sekarang kan seperti itu. Iya. Iya. Jadi customer sekarang bisa milih Mas. Maksudnya bisa milih itu perbandingannya itu banyak. Ya. Jadi dia minta yang tarifnya lebih murah atau Betul. mengedepankan kenyamanan. Ya. Nah, jadi beda-beda. Ya. Beda kayak dulu pokoknya berangkat gitu aja enggak apa-apa. Nah, sekarang banyak pilihan. Jadi Ya. dia bisa milih yang bagus, kemudian tarif yang murah, apa yang biasa gitu. Betul. Menyesuaikan dari customer itu sendiri. Ya. Iya. Itu yang kita berusaha kita jawab. Jadi akhirnya seperti Harapan Jaya sendiri, oh saya butuh kelas VIP. Oh berarti interiornya kurang lebih seperti ini. Jadi Oh, kita iya, sampai baik, apal baik. ya kan. Oh, sampai apal. Ya. Kalau ngomong Saking eksekutif seringnya berarti ya, Mas, ya. ada toilet, ada area smoking kan Iya, seperti betul, itu. betul. Ya. Baik. Ya, jadi untuk tentrem sendiri, Mas, berbicara tentang keselamatan, apa saja standar uji coba, Mas, yang dilakukan tentrem sebelum unit itu benar-benar beroperasi? Ya. Jadi di Indonesia ini ada beberapa uji terutama yang dilakukan oleh pemerintah.
Baik. Regulasi. Ya, regulasi ya Mas ya. Regulasi itu dulu yang harus kita Penuhi. Baik. Jadi mulai dari dimensi, mulai dari load, itu yang harus kita kejar. Jadi tidak hanya kuat, tapi harus masuk ke dalam gross vehicle weight-nya atau bobot maksimumnya kendaraan tersebut. Jadi itu yang harus kita tekankan ke si pemesan, customer. Baik. Berarti katakanlah SOP-nya dari pemerintah seperti ini dan pembeli atau customer mintanya segini-gini, nah baru kita arahkan ya Mas ya. Kita sesuaikan gitu itu. ya. Ya, kadang-kadang kan ada beberapa customer beberapa PO yang dimaksimalkan aja. Enggak bisa. Bismu ini maksimal sudah segini. Ya. Tingginya minta tinggi, enggak bisa. Enggak bisa ya. Kita punya regulasi. Kalau tinggi ada, memang dimensi ada. Cuma tinggi itu pasti menambah beban kan gitu ya. Itu yang kita maksimalkan. Kayak sekarang big bus 12 meter hanya maksimal di 16 ton seperti itu. Berarti kita bikin bodinya harus sama sasis kurang lebih berapa ton itu sudah ada. Jadi ketika diisi penumpang harus segini kurang dari 16 ton itu tadi. Betul. Itu yang harus kita tekankan. Baik Mas. Berarti ya ibarat kata semisal pedomannya katakanlah 5 gitu. Nah, bagaimana kita mengolahnya bisa menjadi ya tidak lebih dari 5 seperti itu ya Mas ya. Oh gitu, baik. Iya. Mungkin Mas dari Tentrem sendiri ini kan sudah ya banyak produk yang sudah dikeluarkan kan Mas. Nah, mungkin ada salah satu produk mungkin yang sering diminati dari customer itu yang body yang apa Mas? Kita best seller lah katakanlah seperti itu. Sebenarnya kalau ngomong sejarah body, maksudnya kita bikin body model baru atau facelift segala macam, dulu yang punya pasti tidak lain tidak bukan Harapan Jaya kalau dulu. Baik. Ya. Jadi Scorpion King pertama yang punya ya. Scorpion yang sepiannya gini itu yang di depan. Iya. Scorpion X juga Harapan Jaya. Avante pun juga Harapan Jaya ya Mas. Sekarang kan masih Avante. Ya mudah-mudahan next kalau kita facelift atau model baru juga bisa bekerja sama dengan Harapan Jaya lagi. Jadi kenapa Harapan Jaya juga memberikan review dan report yang bagus untuk perkembangan kami juga. Baik. Jadi ininya kurang, kritik yang membangun ya Mas ya, intinya gitu ini ya. Harus seperti ini diberubah seperti ini, memudahkan akses maintenance di lapangan kan gitu. Jadi yang tahu kan kalau seperti itu yang tahu kan yang pakai. Iya betul, yang di lapangan ya Mas ya. Kita yang membuat biasanya kita rasa sudah cukup. Tapi ternyata kunci aja tidak masuk kan gitu ya. Betul, itu yang harus kita dengarkan masukan dari customer. Iya. Jadi ya ide itu harus disempurnakan pas waktu di lapangannya ya Mas ya. Jadi kebutuhan customer seperti apa, nanti maintenance-nya untuk enaknya seperti apa biar mudah. Nah, nanti untuk penyempurnaannya di lapangan ya Mas ya. Betul. Jadi kritik yang membangun berarti sangat dibutuhkan ya Mas ya. Iya, betul. Apalagi perusahaan seperti yang saya bilang tadi, kita make to order tadi. Jadi apa yang terjadi, apa kebutuhan di lapangan itu yang harus kita penuhi. Betul. Iya. Seperti itu. Jadi customer mintanya A ya harus A. Customer mintanya B ya harus B. Cuma dalam regulasinya kita ada aturan-aturannya ya Mas ya. Ya. Jadi nanti ya dari customer sendiri jangan milih yang aneh-aneh teman-teman. Jadi untuk prosedur tersebut itu diperuntukkan juga untuk kita. Jadi untuk keamanan kita ya Mas ya. Untuk keamanan semua begitu teman-teman. Untuk podcast kali ini, sebelum kita podcast ini Mas, kita buat postingan ini Mas. Postingan untuk teman-teman Harjamania. Jadi bisa ikutan tanya ke Mas Nugroho. Jadi nanti mumpung kita di sini kan gitu. Iya betul, jarang-jarang Mas ini. Jarang-jarang. Iya. Jadi mumpung Mas Nugroho di sini, jadi teman-teman ada kesempatan untuk bertanya. Nah, jadi teman-teman kemarin udah komen Mas, udah komen di postingan kita yang ada di Instagram. Nah, jadi nanti kita pilih beberapa komen yang sangat membangun. Jadi nanti kita tampilkan di sini, kita tanya langsung, kita sampaikan, kita sebagai perantara kita tanyakan ke Mas Nugroho. Siap. Iya.
Ada banyak Mas ini. Ya, tadi saya Iya. sempat baca sih. Ini untuk pertanyaan pertama ini Mas Nugroho. Ya. Jadi pertanyaan pertama dari Just Busmania ini. Ini bertanya arti seri D1 sampai H9 itu apa ya? Tolong nanti dijawab di podcastnya ya. Gitu. Jadi Siap. pertanyaannya mungkin kesimpulannya untuk seri D1 sampai H9 itu maksudnya seperti apa? Apa mungkin ada perbedaan gitu? Ya mungkin bisa dibantu jawab. Siap. Avante H-Series kita luncurkan pertama kali di Gias 2019. 2019 ya Mas. Kebetulan ya, pada saat itu yang punya ya Harapan Jaya. Harapan Jaya. Iya. Pokoknya Jadi, Harapan Jaya pangkat nomor 1 Mas ini. Iya. Iya. H-Series itu kita luncurkan di 2019. Iya. Arti H itu adalah height atau ketinggian. Oh, ketinggian high ya Mas ya. height. High. Jadi mulai H7 adalah 3,7. Baik. Belakangnya berarti. Ya. 7. Ya. H8 3,8, 3,8. H9 3,9. Baik. Kalau baik. untuk D adalah sebenarnya seri untuk double deck series. Maka ada Oh, D2 D. dan D1. Iya, iya, D2 iya. adalah double decker, D1 itu ketinggiannya sama dengan double decker, cuman dia hanya single decker, bawahnya full untuk Oh, baik, bagasi. baik, ya. Ya berarti maksudnya full untuk bagasi yang bagasinya UHD yang besar, Mas. ya yang D1 Iya, itu. iya, baik, ya. Itu teman-teman, jadi untuk akun yang atas nama Just Busmania itu tadi udah dijawab oleh Mas Nugroho. Kurang lebih untuk seri D1 sampai H9 penjelasannya seperti itu tadi ya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini Mas. Siap. Kita ambil ini kalau nggak salah ada 4 pertanyaan ini. Siap. Ya. Pertanyaan dari Mas Bima Pratama. Ya. Ini kenapa produk bodi Avante kaca depannya menjeneng dan kapan Tentrem mengeluarkan Avante seri terbaru lagi, Mas? Ya mohon dijawab. Oke, monggo, Eh, Mas. kenapa kacanya terjenang ya? Iya, menjeneng. Nonong kalau Ya. bahasa orang Jawanya nonong ini. Iya. Ya, jadi memang itu adalah kita bikin dulu Avante pertama di 2016. Iya. Ya. Itu memang dari beberapa observasi. Baik, Jadi memang baik. aerodinamisnya yang kita ambil, dan kalau dulu awal 2016 pasti euforia base dengan kaca double itu Iya, sangat tinggi pada saat betul, itu ya. betul, Mas. Iya. Iya. Tapi bagaimana caranya kita base dengan kaca double tapi pandangan tetap Tetap nyaman, nyaman, tetap bisa luas gitu ya. Itu yang kita cari. Iya, iya, Ya, baik, seperti baik. itu. Nah, seiring berjalannya waktu kita observasi lagi. Ternyata model kaca jenong ini bisa kita manfaatkan untuk seri Kapten yang kita sekarang menjadi produk unggulan kami. Produk unggulan. Ya. Baik, baik. Jadi baik. kita manfaatkan jenongnya itu untuk tempat kaki orang sleeper. Oh, Jadi iya, tambahan iya, 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 2 penumpang Iya. untuk 1 unit. Baik, Seperti baik. itu. Wow, seperti itu. Jadi memaksimalkan Memaksimalkan. kelebihan ini, Siap. Mas. Ya, Betul, keunggulan. Jadi yang tadinya dikomentari Eh. orang, kenapa sih? Ya itu tadi alasannya. 1 aerodinamis, aerodinamis kita ngejar ini, aerodinamisnya. ya. 2 ngejar pandangan orang, Pandangannya, Ya. misal nanti double glass, biar ergonomisnya bisa tetap dapat Iya. ya. Yang ketiga ternyata dari jenong ini bisa kita manfaatkan untuk 2 iya, tambahan. kebutuhan 2 seat ya, Mas, Ya. ya. Oke, baik ya. Jadi intinya sih tidak ada yang sia-sia ini. Jadi keselamatannya, maksudnya juga bagus. Nah, dengan kelebihan yang menjenang itu tadi bisa diisi juga seatnya. Oke ya, baik. Siap. Ya. Itu tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Bima dan sudah dijawab oleh Mas Nugroho. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya dari Andriawan Pratikto. Mas YouTuber itu. Ini ya, Mas ya. Ya. Wah, ini sesama YouTuber ini Mas pertanyaannya. YouTuber. Iya. Mas Ya. Blitar itu. Ini ya. Iya. Ini bertanya, Mas, kapan ada seri terbaru Avante? Wah, Ini yang berat ini malah Iya, pertanyaannya iya. simpel tapi berat ya kan. Nah, untuk Pan seri. Avante sendiri pasti Ya.
akan tetap kita pakai nama Avante karena Avante itu memang kebanggaan kami. Iya, Jadi ciri khasnya tentrem kalau nggak salah. ya Avante ini memang Iya. ada kepanjangannya, Mas. Oh ya. Jadi Advanced Technology. Oh iya, tadi di awal tadi kan teknologi yang diunggulkan ya, ya, Mas, ya. Iya. Jadi kebanggaan kami, flagship kami memang Avante ini dan facelift, H-series, Iya. mulai dari pertama dia ada. Sebenarnya insya Allah dekat-dekat ini pasti ada model terbarunya. Baik. Ini Ditunggu pasti saja. Siap. Iya. Ya. Jadi yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman busmania sih, Mas. Ya. Jadi ya produk terbaru atau kalau dari PO Bus sih peremajaan armada gitu. Apa saja yang berubah Iya. ditunggu. Coming soon. Siap. Ya. Surprise ya, Mas Surprise, ya. Surprise, ya. Jadi tetap terus ikuti tentrem ini teman-teman ya. Ini dari atas nama akun Muhammad_A_Adam ini. Ya, untuk pertanyaannya produk unggulan dari karoseri tentrem. Ya, produk unggulan. Mungkin tadi kalau semisal ini nanti tayang pasti di awal sudah tahu ya Mas ya jawabannya. Tapi mungkin bisa diulangi lagi ya. Monggo. Produk unggulan kami tentu kita punya beberapa varian bodi. Ya. Mulai dari, tapi untuk peruntukan masing-masing ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara medium kita punya navigator untuk saat ini. Kalau bicara bis besar mesin depan kita sebenarnya punya namanya Max. Max ya. Ya, Max. Harapan Jaya juga banyak punya Max, ini. apa mungkin Max HDD itu? Ya, Max oh, ya. HDD, Max yang terbaru Max facelift. Oh ya, baik. Itu flagship kita untuk big bus mesin depan. Mesin depan ya. Bis yang untuk jarak dekat biasanya stop and go. Iya, baik. Kalau dari sini kalau untuk Harapan Jaya mungkin yang jalan itu Mas, ATP. Betul. Ya, KDP itu. Reguler ya. Itu lalu yang tentunya yang paling tinggi adalah Avante. Avante ya. Ini memang untuk big bus mesin belakang sebenarnya, tapi mesin belakang ya, Pak. Akhir-akhir ini seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi sasis juga Ya. ada satu brand merek sasis yang mengeluarkan bis mesin depan dengan lengkap dengan air suspension, akhirnya request minta dipasangkan bodi Avante. Akhirnya ya kita punya Avante untuk mesin depan juga. Jadi terobosan terbaru berarti ini Mas. Ya. Jadi sasisnya sudah air suspensi, mintanya dipasang bodi Avante. Ya, kita akhirnya berinovasi juga. Ya, dari situ kita mulai banyak masukan-masukan ya tetap kita dengarkan. Betul. Pokoknya selama masukan yang ya intinya membangun ya kenapa kita tidak tampung kan gitu kan Mas ya. Tapi untuk flagship kita kali ini memang masih Avante. Baik. Iya. Jadi 70% dari produksi kita, kapasitas produksi kita masih dipegang oleh merek Avante. Ya. Baik ya. Jadi mungkin produk unggulan ini tadi ya mungkin bisa dikesimpulan ya Avante ya, Mas, ya. Mulai Avante dari ya. H7, H8, H9, betul. D2, D1. Iya, baik. Avante series lah. Iya, itu tadi pertanyaan dari Mas Muhammad _A_Adam dan sudah dijawab oleh Mas Nugroho. Nah, mungkin kita pertanyaan terakhir ini ya Mas ya. Pertanyaan terakhir ini ada dari atas nama akun Octavianus_Budi. Ya. Pertanyaannya terobosan dinamik teknologi apa lagi yang bakal keluar tahun ini dari karoseri tentrem? Sebenarnya kalau ngomong dynamic teknologi, ya. Kita terus upgrade lah. Betul. Jadi mulai dari persiapan dari permesinan kami, aplikasi kami, keakurasian dari tim desain dan engineering kami, inovasi interior, eksterior, bagaimana penumpang nyaman, tidak berisik. Itu yang nomor satu sih. Itu yang kita kembangkan terus. Proses sampai jadi bis harus benar dulu. Oh iya, betul. Itu yang dinamakan upgrade. Iya. Prosesnya di situ, ya. Baik. Ya, jadi ya itu tadi sih, kalau semisal ya kita cuma mengutamakan keindahan, ya kita
Kalau keindahan biasanya kalau sepeda motor kita konteskan aja kan, seperti itu kan Mas ya. Ya. Kalau untuk apa ya, untuk kebutuhan, jadi ya jangan dilupakan untuk kenyamanannya. Jadi ya keindahannya dapat, kenyamanannya juga dapat. Jadi nanti tercipta dan kepuasan ini ya. Keselamatan kan. Iya, betul. Iya. Ya mungkin terima kasih ini untuk teman-teman yang sudah apa ya mengirimkan pertanyaannya. Tadi udah kita bantu sampaikan ke Mas Nugroho, dan semoga untuk teman-teman Harjamania dan Tentrem ini bisa mendapatkan banyak ilmu ya Mas, banyak ilmu dari perbincangan kita kali ini. Ya intinya kita cuma apa ya, sharing pengalaman ya Mas ya, barangkali nanti bisa apa ya, bisa membantu untuk kehidupan teman-teman semuanya. Siap. Ya. Kalau berbicara sejarah Mas, berarti kalau kesimpulannya sih jadi ya kesuksesan ya pasti semua orang bisa ya Mas. Maksudnya selama dia bekerja keras. Kayak tadi ya sejarahnya dari mekanik. Dari mekanik kemudian cita-cita punya PO bus, akhirnya tercapai. Dan kemudian punya divisi repair sendiri, dan akhirnya ini sekarang Tentrem ini. Jadi ya karyawan kami kurang lebih di 600 orang sudah. 600 orang ya Mas ya. Ya. Alhamdulillah udah 600, jadi bisa menghidupi 600 keluarga, katakanlah seperti itu ya. Iya. Kalau karoseri tentu cita-citanya meningkatkan kapasitas, ya pasti hubungannya dengan menambah sumber daya itu tadi ya. Manusia. Baik ya. Ya teman-teman, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, jadi mungkin Mas Nugroho mau menyampaikan pesan atau harapan untuk para penggemar Harapan Jaya dan Tentrem yang lagi mendengarkan, Mas. Semoga Harapan Jaya selalu berkembang. Amin ya. Terus berkembang, tambah dicintai penggemarnya dan pelanggannya. Ya, min. Tambah jaya. Min. Terus banyak varian budi tentrem lagi. Iya. Siap, seperti itu. Ya, jadi untuk apa ya, untuk masalah next armada dari Tentrem ya mungkin kita serahkan ke pimpinan ya Mas ya. Jadi barangkali memang kebutuhan dari customer seperti apa, dan kita harus melayani atau mewujudkannya nanti untuk pandangan-pandangan seperti apa. Barangkali ada pandangan Tentrem yang mudah-mudahan sudah koneksi lagi dan bisa pesan lagi teman-teman. Amin. Baik. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ini Mas Nugroho. Sama-sama. Ini tadi ya sangat-sangat luar biasa sih percakapannya. Jadi ya menilik dari sejarah dari Tentrem sendiri, berawal dari backgroundnya mekanik dan kemudian sudah sampai sebesar ini, sangat luar biasa teman-teman. Jadi patut dicontoh. Intinya kita jangan pernah putus asa. Jadi kerja keras terus, tidak ada kesuksesan yang instan teman-teman ya. Betul. Ya. Terima kasih juga sudah diundang. Suatu kehormatan bagi kami, kebanggaan bagi kami. Terima kasih Mas. Ya. Mungkin cukup sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya teman-teman. Ya. See you.